Shalom. Kita bersyukur untuk siang hari ini Tuhan boleh menolong kita, boleh mengumpulkan kembali kepada kita semua di tempat ini. Itu semua karena anugerahnya dalam kehidupan kita. Tema yang sudah diberikan kepada saya yaitu firman-Nya menjaga kita. Firman-Nya menjaga kita. Firman-Nya adalah fondasi, firman-Nya adalah kebenaran, firman-Nya adalah perintah yang hidup dan harus ditaati. Yang menjadi pertanyaannya untuk kita semua, sudahkah kita menerapkan ketiga hal di atas dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan itu fondasi? Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai kebenaran yang satu-satunya di dalam kehidupan kita, dan sudahkah kita melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai perintah yang penting, perintah yang harus kita taati dalam kehidupan kita? Tentunya itu menjadi suatu pertanyaan bagi kita secara pribadi gitu ya. Apakah saya sudah melakukan ketiga hal ini? Apakah saya sudah menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti itu ya. Kata firman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yaitu suatu perintah gitu ya, perintah Tuhan atau ucapan Tuhan. Arti lainnya itu yaitu sabda atau suatu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, sudah ada di layar. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, ini adalah firman Tuhan yang menjadi landasan gitu ya, yang menjadi landasan untuk tema kita pada siang hari ini. Nah, di sini khususnya dari ayat yang sudah kita baca tadi, bagaimana Allah menugaskan para malaikatnya gitu ya, menugaskan para malaikatnya untuk mengawasi dengan teliti kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, tentunya yang pertama kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, istilahnya gitu ya, tidak pernah tidak memperhatikan gitu ya orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga dikatakan di sana setiap orang yang tinggal dalam kehendak Allah untuk menjaga tubuh, jiwa dan roh orang percaya. Nah, ini jelas sekali bahwa ini saya ambil di sabda gitu ya. Ini Tuhan mengingatkan dan Tuhan sendiri yang memerintahkan gitu ya, memerintahkan para malaikatnya untuk tetap menyertai setiap orang-orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian memberikan kepada setiap orang yang percaya dalam menghadapi setiap persoalannya, dalam menghadapi pergumulan hidupnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita di dalam permasalahan, ketika kita mengalami suatu masa yang sulit, yang itu mungkin bagi kita sangat berat gitu ya untuk kita hadapi, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, tetapi di sini Tuhan mengingatkan bahwa Dia memberikan kekuatan gitu ya, memberikan kekuatan dalam kita menghadapi persoalan itu gitu. Kemudian memampukan kita untuk kuat dalam berbagai cobaan yang ada di dunia ini, sebab begitu banyak hal yang membuat kita itu bisa jatuh di dalam dosa. Begitu banyak hal atau cobaan, tantangan yang membuat kita itu tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita menyadari bahwa dunia ini sangat sudah berdosa, istilahnya gitu ya, sudah penuh dengan dosa. Jadi semua orang itu tidak kebal dengan yang namanya dosa. Sehingga saya mengutip di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10.
Saya akan bacakan untuk kita semua. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kemudian di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, jadi ketika kita tidak tidak waspada diri, tidak menjaga hati kita, tidak menjaga hidup kita, nah maka ingat baik-baik bahwa si iblis telah berjalan gitu ya, berjalan keliling mencari siapa yang bisa diterkamnya. Artinya ketika kita mulai lemah, iman kita mulai goyah, ketika kita mengalami sesuatu hal yang mungkin masalah gitu ya, masalah yang tidak bisa kita atasi gitu ya, sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu di mana sih? Di mana Tuhan tidak ada ketika aku mengalami masalah, ketika aku mengalami persoalan hidup yang seperti ini yang sangat berat, di mana sih Tuhan tidak ada menolong aku, tidak ada menuntun langkah hidupku. Nah, ketika kita mengalami peristiwa demikian, maka ingat baik-baik bahwa iblis akan yang menerkam kita. Artinya apa? Bahwa kita akan jatuh di dalam dosa dan iblis dengan mudah untuk menggodai kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, di luar apa yang suatu larangan dari Tuhan, sehingga itu yang menjadi keinginan kita, atau kita melakukan sesuai apa yang keinginan kita, bukan keinginan Tuhan, seperti itu. Kemudian firman Tuhan merupakan fondasi dari segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat ya, kalau misalnya orang yang membuat rumah gitu ya, pasti fondasinya itu harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena ketika fondasinya tidak kuat, maka rumah itu akan menjadi apa? Menjadi roboh gitu ya, menjadi rusak. Ketika mungkin terjadi misalnya ya banjir, atau misalnya kena tsunami misalnya, pasti rumah itu akan rusak gitu ya. Bahkan fondasinya untuk membuat rumah itu tidak kuat gitu ya. Nah, itu pasti akan rusak. Nah, demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Ketika hidup kita tidak didasari dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan rusak gitu ya. Hidup kita akan lebih jauh dari Tuhan dan melakukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, di dalam bahasa Yunaninya firman itu yaitu logos, itu merupakan suatu perintah. Tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan perintah juga ya, tentang kebenaran yang menyangkut keseluruhan hidup manusia, sehingga hidup manusia harus dipenuhi oleh firman. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa firman Tuhan itu adalah fondasi kita setiap orang percaya. Nah, kemudian firman Tuhan merupakan fondasi dari segala sesuatu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tanpa firman dalam hidup kita, maka ini saya mengutip dari kitab Galatia ya, Galatia tentang buah Roh Kudus. Tanpa firman dalam hidup kita, tidak ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ketika firman Tuhan tidak kita jadikan sebagai fondasi di dalam kehidupan kita, maka di dalam hidup kita tidak ada kesembilan buah Roh Kudus ini
di dalam kehidupan kita, dan apa yang menjadi kita lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya itu akan gagal terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Sekuat tenaga pun kita kerjakan tanpa kita memiliki kesembilan hal ini, maka semuanya itu akan gagal. Dan ini perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21. Nanti saudara boleh lihat, boleh baca. Nah, bahwa Tuhan tidak akan mengakui gitu ya. Tuhan tidak akan mengakui kita gitu. Sekalipun kita tadi ini sudah berjeri lelah bekerja tentang bahkan mungkin itu pelayanan yang kita lakukan. Kemudian di sana kita tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai utama di dalam hidup kita, maka saya akan buka ayatnya biar kita bisa lihat. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, ini jelas sekali bahwa ketika kita melakukan dengan tenaga kita, istilahnya gitu ya, dengan sekuat tenaga kita, tetapi tanpa kita melakukan semua itu dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan dikenal seperti itu ya. Kita tidak akan diakui oleh Tuhan itu sendiri seperti itu. Ini ketika saya melihat hal ini sangat mengerikan gitu ya. Ini sangat membuat kita tuh, oh ternyata ketika sekuat tenaga pun kita bekerja, tetapi ketika kita tidak melakukan semuanya itu untuk Tuhan, maka semuanya itu sia-sia, seperti pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, tanpa takut akan Tuhan, maka semuanya itu adalah sia-sia. Nah, jadi kita mau belajar bahwa firman Tuhan itu adalah fondasi gitu ya. Fondasi kita sebagai orang percaya. Karena tanpa firman kita tidak ada apa-apanya gitu ya. Tanpa firman Allah yang kita hidupi di dalam kehidupan kita, siapa kita gitu ya. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian ini yang menjadi pertanyaan perenungan kita juga. Pernahkah ketika kita mendapat masalah merasa bahwa Tuhan tidak menjaga kita? Bagaimana respon kita menghadapi masalah dan mengetahui bahwa Tuhan tetap menjaga kita? Nah, kita mau melihat suatu kisah. Pasti kita semua sudah tahu ya, ini tentang siapa. Nah, ini adalah, ada yang tahu ini tentang siapa? Oke, ini adalah tentang Daniel gitu ya. Daniel yang dibuang di gua singa. Nah, kita mengetahui bahwa ini ketika suatu perintah untuk menyembah raja gitu ya, menyembah tuannya gitu ya, dalam waktu 30 hari gitu dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi ini para pegawai-pegawainya yang mengajukan, isinya gitu, yang mengajukan kepada Darius gitu, supaya melakukan atau mengadakan dalam 30 hari ini siapa yang menyembah dewa-dewa atau Allah Tuhannya, maka dia akan dihukum atau dibuang di gua singa. Nah, ini cara para pegawai-pegawai yang ada bersama-sama dengan Daniel ini, mereka tidak suka gitu ya, tidak suka dengan Daniel. Karena apa? Daniel ini adalah orang yang sangat hebat gitu ya, yang sangat bijaksana gitulah, bijaksana, bahkan dipercayai gitu ya di antara pegawai-pegawai yang lainnya. Tetapi ketika perintah itu sudah diumumkan gitu kepada setiap masyarakat gitu ya. Jadi siapa yang menyembah Allah atau dewanya dalam waktu 30 hari ini, maka dia akan
dihukum, dia akan dibuang di gua singa. Nah, tetapi Daniel, apa yang Daniel lakukan? Dia terus melakukan atau dia terus melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidupnya. Apa yang menjadi bagian dalam hidupnya yaitu dia terus memuji dan memuliakan Allah. Dia berdoa. Nah, di dalam Alkitab dia berdoa sehingga para pegawai-pegawai yang tidak menyukai Daniel ini tadi, nah mereka sengaja untuk melihat dan mencari kesalahan Daniel gitu ya. Dia sengaja sehingga akhirnya dia ini dilaporkan dan akhirnya Raja Darius di dalam Alkitab itu menyesal gitu ya, menyesal kenapa sudah membuat suatu perjanjian gitu ya, siapa yang menyembah Tuhan selain dia akan dibuang di gua singa gitu ya. Nah, akhirnya dia menyesal dan akhirnya Daniel dibuang di gua singa. Sehingga apa yang mau kita pelajari dari sini? Ketika dia berada di suatu tempat yang sangat bagus gitu ya, yang sangat ya kita bisa katakan itu maju gitu ya. Tapi dengan hikmat, dengan hidupnya yang takut akan Tuhan, dia terus menjadikan bahwa Tuhan itu atau firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan itu adalah penolongnya. Nah, apakah Daniel ketika dia berada di gua singa dia dimakan? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tetap berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan mengatupkan atau menutup mulut-mulut dari semua singa yang ada di dalam gua ini. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita melihat, ketika kita merenungkan kembali masalah yang kita hadapi gitu ya. Ketika kita serahkan di dalam Tuhan, yakinkah kita semuanya itu akan selesai gitu ya? Maksudnya kita akan mampu melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Seperti Daniel. Bisakah kita seperti dia untuk kita terus memiliki keyakinan yang teguh dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai fondasi utamanya di dalam kehidupannya? Tentunya itu menjadi suatu refleksi bagi kita ya. Kemudian, pernahkah ketika kita mendapat masalah, merasa bahwa Tuhan tidak menjaga kita? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan atau kita menyalahkan Tuhan? Dan hanya diri kita yang tahu tentang jawaban itu ya. Yang mana yang lebih sering kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama melihat diri kita, melihat hati kita ketika kita mendapatkan suatu ketidaksesuaian di dalam pelayanan kita, pekerjaan yang kita lakukan. Apakah kita terus memohon kepada Tuhan terus untuk memampukan kita dalam melewatinya, ataukah kita menyalahkan Tuhan? Kemudian bagaimana respon kita menghadapi masalah dan mengetahui bahwa Tuhan itu tetap menjaga kita? Di sini saya memberikan 3 hal. Yang pertama itu, bagaimana respon kita menghadapi masalah dan mengetahui bahwa Tuhan tetap menjaga kita? Yang pertama, menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Nah, kenapa saya katakan menyediakan waktu khusus untuk Tuhan? Dan ayat dukungannya di dalam Matius 6 ayat 6 itu sangat penting gitu ya. Itu berbicara tentang relasi kita bersama Tuhan. Nah, memang mungkin kita sering mengadakan kebaktian-kebaktian atau persekutuan-persekutuan rohani yang membangun kerohanian kita, tetapi kita juga penting memberi waktu kita khusus bersama Tuhan. Kemudian di dalam Matius itu mengatakan, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah, berdoalah kepada Allahmu gitu ya. Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Nah, kenapa dimaksudkan seperti itu? Karena Allah ingin mau ketika kita memiliki relasi bersama Tuhan, kita menikmati waktunya bersama Tuhan dengan serius, dengan benar-benar, dan merasakan pertolongan Tuhan itu yang
yang sangat besar gitu ya dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memberi diri kita, memberi waktu kita untuk Tuhan, nah itulah yang kita dapatkan. Relasi kita semakin terjalin bersama Tuhan. Nah tentunya itu adalah pertolongan Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus yang memberikan hati kita untuk kita mau menyediakan waktu untuk Tuhan gitu ya. Bukan karena kekuatan kita. Kemudian yang ketiga, rendahkanlah hati kita di hadapan Allah. Di dalam Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah hati kita di hadapan Allah. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah hanya alat gitu ya, hanya manusia yang berdosa yang memerlukan pertolongan Tuhan, rendahkanlah hati kita untuk kita dituntun oleh Tuhan. Rendahkanlah hati kita untuk kita mau dipimpin oleh Tuhan. Untuk kita mau terus melakukan apa yang Tuhan maui dalam kehidupan kita dan bukan yang kita maui di dalam kehidupan kita. Kemudian berdoa dan mendengar suara Allah melalui firman-Nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya ketika kita berdoa dan kita mendengar suara Allah, yaitu melalui firman-Nya. Firman-Nya berkata apa tentang hidup kita? Lakukanlah sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu ada kesinambungannya dengan rendahkanlah hati kita di hadapan Allah. Kemudian firman yang menjaga kita itu sangat bermanfaat. Nah, ini saya kutip juga di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, bahwa firman-Nya itu untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, mari kita bersama-sama untuk merendahkan diri kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Bahwa kita mau diajar oleh Tuhan. Kita mau berani menyatakan kesalahan ketika ada sesuatu hal yang tidak benar gitu, yang tidak benar kita lihat. Dan kita mau memperbaiki kelakuan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita mau dididik dalam kebenaran melalui firman Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi pergumulan di sepanjang kehidupan kita, maukah kita diajar oleh firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran? Maukah kita tetap percaya kepada Tuhan? Walaupun masih masalah silih berganti, dan tetaplah bersyukur kepadanya. Maukah kita melakukan kedua hal ini? Ketika kita menyadari bahwa ini adalah penting gitu ya, penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama belajar untuk melakukannya. Mari kita bersama-sama untuk mengingatkan ketika mungkin ada hal yang tidak kurang baik, yang tidak sesuai dengan kehendak kita atau keinginan kita. Mari teruslah kita memohon kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang terus menolong kita dan menuntun di sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa.